wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di hari ini, hari Jumat, terkait materi kita sebelumnya minggu lalu, yaitu tentang babu sholat. Ya, betul? Bisa dicek dulu buku-bukunya. Saudari Mapirah bisa dicek dulu. Betul ya? Ya. Babu sholat kemarin. Ya. Ya, berarti kita selanjutnya sekarang yaitu masuk babul wudu. Di sini tentang wudu, kita sekarang membahas tentang wudu. Rukun wudu itu anak-anak itu ada 6. Ya, catat ya. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Ayo, yang kedua apa? Membasuh tangan. Ya, itu bukan termasuk, itu sunnah. Ini rukun wudu. Sebutkan rukun wudu. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh Wajah. wajah. Terus yang ketiga Basuh tangan. Ikut, tangan. nah, yang keempat Jidat. Jidat. Jidat sebelum sampai ke nah, terus yang kelima, kuping, telinga, yang keenam, kaki. yang ketujuh. Tidak ada, Pak. Ya, pintar. Jadi adapun niat wudu itu yaitu nawaitul wudu'a birafil hadasil asgari fardhu lillahi ta'ala. Jadi begitu anak-anak ya. Iya, Pak. Nanti sebelum sholat kita harus wudu dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi anak-anak menjadi itu tadi rukun wudu ya. Yang pertama itu niat. Jadi kita sebelum berwudu itu kita berniat dulu. Iya, Pak. Ya, yaitu niatnya itu di dalam hati ya. Sajaku berwudu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah itu sembari kita membaca niat dalam hati. Kalau yang tadi itu lafaznya ya, lafaznya itu nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu lafaz namanya. Bedakan antara lafaz dan niat ya. Kalau niat itu letakkan dalam hati, tapi kalau lafaz itu kita bicarakan ya. Nah, sembari kita mengambil air itu, nah di situ pas air nyampe ke wajah kita, ke kulit kita, itu niat kita diiringi dengan niat. Nah itu yang pertama membasuh wajah, itu harus rata ya, mulai dari depan. Kalau misalkan perempuan nih, biasanya kan ada yang pakai kerudung yang agak lebih-lebih. Nah itu bulu-bulunya yang di sini itu harus kena semua ya. Nah itu yang kedua, terus membasuh telapak tangan dari telangan sini sampai ke siku. Itu mulai dari yang kanan dulu. Ingat, yang kanan dulu dari sini ke sini dulu. Terus yang kedua dan seterusnya. Terus yang ketiga apa lagi? Ubun-ubun. Yang keempat telinga. Yang kelima, yang kelima Telinga. telinga. Telinga, Pak. Telinga ya. Iya, Pak. Yang keenam Kaki, Pak. yang kaki. Terus yang ketujuh Kaki. nah, perlu diketahui ada beberapa yang dilakukan pembasuhan itu tidak termasuk rukun wajib ya. Contohnya kayak telinga, itu sunnah. Itu sunnah, Pak. Itu sunnah. Jadi yang wajib itu cuman niat, wajah, tangan, ubun dan kaki. Itu. Adapun apa sunnah berwudu itu ada juga. Yang pertama kita berkumur-kumur dulu. Terus yang kedua mencuci lubang-lubang hidung. Terus yang ketiga mencuci sela-sela atau memasukkan air ke sela-sela di sini. Dan yang terakhir, mungkin itu yang terakhir itu sunnahnya. Apa itu, Pak? Bentar, Bang. Sudah. 1, 2, 3. Jadi telinga adalah sunnah yang terakhir. Jadi kita sebagai umat muslim harus tahu ya, mana yang namanya
fardu, mana yang namanya sunnah, agar nanti kita tahu tuh mana-mana. Terus ada juga kita bisa juga sholat tanpa berwudu, tapi harus ada pantangannya atau memang betul-betul tidak ada air sama sekali, yaitu kita bisa dengan cara tayamum. Tapi nanti itu bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita lebih fokus untuk ke bab wudu dulu ya. Iya, Pak. Saya kira di kelas ini kan sudah kelas 12 Madrasah Aliyah ya. Saya rasa anak-anak sekalian paham ya tentang berwudu, cara-cara berwudu, sholat semua sudah paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Mungkin selebihnya nanti kita bisa sharing-sharing juga dengan Kementerian Agama, yaitu Hendra Bata. Beliau adalah salah satu. Jadi sampai sini anak-anak ada yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, mungkin bisa ditanyakan tentang tadi apa, airnya kah yang tidak suci atau air suci itu seperti apa, terus cara-cara berwudu tadi mungkin kurang jelas atau apa, mungkin bisa ditanyakan. Saya persilakan dari saudari Malpira, mungkin ada yang ditanyakan. Erika, saudara Erika, saudara Nova, mungkin ada yang ditanyakan. Yuli. Saudara Yuli, mungkin ada yang ditanyakan. Saudara Erika, Yuli dan Nova, mungkin ada yang ditanyakan tentang materi tadi. Izin bertanya, Pak. Oh, siap. Perkenalkan, nama saya Erika Rahmawati. Saya mau bertanya, perbedaannya apa? Najis. Ya. Kalau izin pertama bertanya, nama saya Erika Rahmawati. Saya mau bertanya, apa saja sih yang membatalkan wudhu? Terus? Dan jika kita terkena najis gitu ya di baju kita, apakah tapi wudhu kita masih sah? Apakah kita masih bisa melakukan sholat? Oh iya. Ya itu saja, terima kasih. Dari yang lain ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Ini pertanyaan bagus sekali ya dari saudari Erika Rahmawati Sari ya. Apa saja yang membatalkan wudhu, dan apakah batal wudhu kita jika baju yang kita pakai itu terkena najis? Oke, ini bagus sekali pertanyaan ini. Jadi kita kan sebagai mazhab Imam Syafi'i ya. Mazhab Imam Syafi'i, pembatal wudhu itu yang pertama, yang secara sekilas kalau suami istri itu bersentuhan antara suami dan istri. Karena kita memakai mazhab Imam Syafi'i, kita suami istri itu mahram, jadi kita batal. Terus yang kedua, kita buang air kecil, buang air besar, itu batal. Terus apa lagi? Terus tadi mengenai baju yang terkena najis, apakah wudhu kita batal? Kalau yang jadi pertanyaan itu yang ditekankan apakah batal kan wudhu kita, itu tidak batal. Cuman kalau kita seandainya kita mau sholat itu tidak sah, karena pakaian yang kita pakai itu tidak bersih atau tidak suci, mensucikan. Mungkin itu. Mungkin dari yang lain ada ditanyakan lagi? Dari saudara Rika kurang jelas atau mau dijelaskan lagi? Sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Terima kasih. Dari saudara Yuli? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Mungkin selanjutnya mungkin dari Dinas Pendidikan, yaitu Hendra Bata, mungkin ada tambahan selaku supervisor, bisa? Oke, terima kasih untuk Pak Amsi Nur Rahman sampai kepada kami. Perkenalkan, nama saya Hendra Bata. Saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Jadi saya ditugaskan oleh lembaga untuk menilai bagaimana kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas. Nah, ada beberapa penilaian yang akan saya nilai. Yang pertama terkait dengan penguasaan ruangan, penguasaan kelas oleh Bapak Amsi. Menurut saya sangat bagus, kita beri aplaus dulu. Aplaus dulu.
Eh. Oke, lanjut. Sangat bagus. Dan untuk anak-anak muridnya juga menerima apa yang diajarkan oleh beliau. Ya. Oke, dan juga materi yang disampaikan oleh Bapak Amsi tadi bagus sekali ya, menambah wawasan juga untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya nilai untuk hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa meningkatkan mutu atau akreditasi dari sekolah kita ya. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsamida. Mungkin pertemuan minggu hari ini cukup sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan tadi babu tayamum ya. Iya, Nanti kita lanjut minggu depan. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.